Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2021 terambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan." Dalam bahasa Batak dikatakan, panurirang sada, songon awon, patidangun di Jehovah, de batam sia tonga-tongami, sia naka haha anggim, ibana tama tangi honom muna. Demikian bunyi firman Tuhan, topik, dengarkanlah Yesus dan hidupi firman-Nya. Jemaat Kristus yang saya kasihi, ayat ini berbicara tentang dibangkitkannya seorang nabi di tengah-tengah orang Israel. Pernyataan Tuhan yang disampaikan oleh Musa bahwa nabi yang akan dibangkitkan dari antara saudara-saudaramu dan dari antaramu adalah nabi yang berasal dari umat Israel, atau nabi yang berasal dari salah satu suku Israel, atau nabi yang memiliki hubungan langsung dengan umat Israel secara asal-usulnya. Karena kitab Ulangan berkaitan dengan perjanjian antara umat Israel dengan Allah, tentu konteks dari kitab Ulangan berkaitan secara langsung dengan umat Israel. Artinya, nabi yang dijanjikan untuk dibangkitkan adalah nabi yang berasal dari umat Israel itu sendiri, bukan dari bangsa lain di luar Israel. Jemaat Tuhan yang terkasih, Musa menubuatkan Tuhan Yesus Kristus yang datang dari tengah-tengah bangsa Israel, dari antara 12 suku Israel, yaitu suku Yehuda, sama seperti Musa. Musa adalah anak kandung ketiga dari Amram dan Yohebed, suku bangsa Lewi. Dan lebih dari 2000 tahun sesudah Musa, Tuhan Yesus Kristus menggenapi firman-Nya sendiri dengan sempurna. Lukas 24 ayat 44. Sebagai salah satu nabi dan pemimpin terbesar di perjanjian lama, tidak mengherankan bila Musa menggambarkan Kristus. Musa meramalkan kepada umat Israel atas dasar wahyu yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Bandingkan Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Yesus Kristus yang telah dinubuatkan itulah yang didengarkan. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus mendengarkan perkataan Yesus? Karena Yesus adalah jalan keselamatan. Dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Alasan lain mengapa kita harus mendengarkan perkataan Yesus adalah karena Dia sumber mukjizat. Di dalam Yesus ada pertolongan, kesembuhan, pemulihan, dan hidup yang berkemenangan. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan Yesus. Saudaraku semuanya, ada kita lihat orang mendengar untuk sekedar tahu saja. Mendengar untuk menambah pengetahuan dan mendengar untuk melakukan. Ada seorang yang bernama Erik Weihenmayer mencapai puncak Gunung Everest pada tanggal 15 Mei 2001. 90% dari semua pendaki yang mencoba melakukan hal yang sama telah mengalami kegagalan. Sejak tahun 1953, 165 orang telah meninggal karena mencoba puncak gunung tersebut. Yang lebih menakjubkan yaitu Erik telah buta sejak ia berumur 13 tahun.
Bagaimana ia bisa mencapai kesuksesan tersebut? Karena ia dapat mendengar dengan baik. Ia mendengarkan sebuah lonceng yang diikatkan di punggung temannya yang ada di depannya. Ia mendengarkan instruksi dari teman-teman timnya yang meneriakkan direction atau arahan kepadanya. Ia mencapai puncak gunung karena ia mendengar dengan baik dan fokus kepada tujuan yang hendak dicapai. Kalau kita mau sampai kepada tujuan yang kita harapkan di dalam Tuhan dan tetap berjalan di jalannya Tuhan, meskipun menghadapi tantangan dan gelombang hidup, maka dengarkanlah Tuhan Yesus dan praktekkan firman-Nya. Jadikan firman-Nya sebagai pegangan dan penuntun dalam hidupmu di kala suka dan duka. Percayalah, kita akan kuat dan menang serta bisa bersyukur selalu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami harus mendengarkan dan mematuhi terus apa yang telah difirmankan-Nya kepada kami. Karena firman-Nya sangat berguna untuk kami demi kebaikan dan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Ya Bapa, berkatilah orang yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat Advent, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.